Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau Anda pernah menjadi anak kecil ataupun mempunyai anak kecil sekarang ini, kalau pergi jalan-jalan di mall atau di toko, lalu melewati penjual toko mainan anak, betapa di sana kelihatan bahwa penjual itu, pedagang itu, sungguh pandai menata jualannya, dagangannya, mainan anak-anak itu, sehingga setiap anak yang lewat akan menaruh perhatian kepadanya. Bahkan kemungkinan besar anak itu akan tergoda. Dia merengek kepada ibunya, kepada bapaknya, belikan itu. Strategi dan cara penjual ini sungguh tahu apa yang terjadi pada diri anak itu, sehingga dia tata sedemikian rupa jualannya itu. Dan itulah yang menggoda anak itu untuk kemudian ingin memilikinya. Hari ini saudara-saudari, kita mendengar kisah dalam pekan prapaskah pertama ini, Yesus yang dicobai iblis. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari juga mengalami dicobai iblis. Saya yakin kita semua pernah mengalami digoda dan dicobai iblis. Mungkin kita gagal melawan cobaan itu, mungkin juga kita berhasil. Dan dalam tradisi perjanjian lama, dalam tradisi kitab suci, pencobaan-pencobaan seperti itu hal yang biasa terjadi. Kita membaca dalam kitab Keluaran, Musa pun dicobai iblis. Kita membaca juga Elia dicobai sebelum menentukan kesetiaannya kepada Tuhan. Kita membaca bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji, 40 tahun lamanya mereka dicobai sebelum sampai ke tanah terjanji. Dan hari ini kita membaca dalam Injil, Yesus juga dicobai. Dan pencobaan itu sebagai ujian untuk menentukan apakah setia kepada Allah, setia sebagai orang beriman atau tidak. Pertanyaannya, mengapa Yesus mesti dicobai? Dia kan Allah. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus mengalami juga pencobaan seperti kita? Penginjil Lukas ingin menjelaskan kepada kita bahwa Yesus rela dicobai untuk memberikan cara kepada kita semua bagaimana menghadapi pencobaan. Penginjil Lukas menggambarkan itu supaya kita semua pengikut Kristus tahu caranya ketika menghadapi cobaan. Tahu caranya menghadapi iblis yang sangat pandai, yang sangat licik, yang sangat tahu keadaan dan kebutuhan kita. Karena itulah penginjil menjelaskan, mari kita belajar dari Yesus yang berhasil melawan godaan dan tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Dari bacaan ini kita menangkap bahwa satu-satunya yang menjadi kekuatan dan strategi mengalahkan cobaan adalah percaya dan setia kepada sabda Allah. Dan sabda Allah itu telah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Tadi dalam bacaan pertama kepada orang-orang Israel, Musa mengingatkan supaya mereka mengakui kembali, menegaskan pengakuan mereka kembali atas penyertaan Tuhan yang sudah mereka alami. Mereka telah masuk ke dalam tanah terjanji. Mereka telah diberi negeri yang berlimpah susu dan madu, menghasilkan. Sangat berbeda ketika mereka berada di tanah penjajahan Mesir. Maka Musa mengingatkan mereka untuk percaya dan yakin bahwa hasil dari tanah terjanji yang diberikan itu adalah karya Allah. Maka diminta untuk menegaskan kembali, meneguhkan kembali iman kepada penyertaan Tuhan. Karena itulah cara Yesus mengajarkan kepada kita untuk melawan godaan adalah sungguh percaya akan penyertaan Tuhan. Tadi dalam bagian awal dari Injil Lukas, sebelum Yesus masuk ke dalam padang gurun tempat ia dicobai, dikatakan ia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi Yesus itulah yang sungguh menegaskan dan meneguhkan ia untuk tetap setia kepada misi perutusannya. Setia kepada sabda Allah. Dan kita mendengar tadi bagaimana Yesus melawan godaan itu selalu mengutip sabda Allah. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus selalu kembali kepada sabda Allah. Yesus selalu kembali kepada firman Allah. Maka pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita bisa lulus dari pencobaan? Bisa. Apa kekuatan kita? Saudara-saudari, dikatakan tadi dalam bacaan awal dari Injil Lukas, setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu berarti bahwa pembaptisan itu menjadi saat Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk melawan iblis. Saudara-saudari, Anda dan saya menerima baptisan yang sama. Maka kalau ditanya apakah kita berhasil, bisa melawan godaan. Karena kepada kita pun seperti Yesus mengalami cobaan setelah dibaptis di Sungai Yordan. Maka saudara-saudara, yakinlah, pastilah bahwa betapa karunia pembaptisan itu sungguh menjadi kekuatan kita. Sumber kekuatan kita untuk menghadapi godaan, cobaan dalam bentuk apapun. Dan itulah saudara-saudari yang dalam bacaan kedua dikatakan, firman itu, sabda itu sangat dekat dalam dirimu.
ada di dalam mulutmu, maka sebenarnya saudara-saudari, karunia Allah ada pada diri kita. Masa Prapaskah saat ini saudara-saudari menjadi kesempatan yang sering disebut juga sebagai masa retret agung. Masa untuk menyadari kembali, untuk selalu menegaskan dan meneguhkan bahwa saya memiliki karunia Roh Kudus. Saya memiliki kekuatan yang berasal dari Allah, sehingga saya bisa melewati masa Prapaskah 40 hari ini sampai kepada Paskah. Masa Prapaskah menjadi kesempatan untuk menyadari, melihat, meneliti diri kita dan menegaskan saya mempunyai karunia Roh Kudus. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, kita tidak mungkin menghindari cobaan, kita tidak mungkin terlepas dari godaan berbagai bentuknya, tetapi mari kita yakin dan percaya saya bisa menghadapi godaan itu, saya bisa melawan godaan itu, karena saya menerima karunia Roh Kudus. Semoga demikian.